KPK bahwa kondisi Setia Novanto Pemirsa, barusan kita melihat clipping video para koruptor, deretan koruptor yang ditangkap oleh aparat penegak hukum, dan yang terakhir adalah Johnny G. Plate. Namun ironisnya, walaupun sudah demikian banyaknya koruptor yang ditangkap, korupsi di Indonesia bahkan tambah merajalela. Hukuman penjara dan penangkapan itu tidak membuat para koruptor dan calon koruptor jerah. Koruptor masih saja ongkang-ongkang kaki sumringah di darat, di laut, dan di udara. Indeks persepsi korupsi Indonesia jeblok. Apa yang salah ya? Banyak sekali salahnya, Bu. Korupsi merajalela, tetapi yang tertangkap hanya secuil saja. Itu salah yang terbesar. Yang tertangkap hanya apes saja. Ini menyalahi prinsip keadilan horizontal. Posisi yang sama harus diperlakukan oleh pengadilan, oleh hukum secara sama. Jika tidak mampu, harus dihentikan semuanya. Dengan demikian, bebaskan para koruptor itu. Jangan tangkap lagi mereka itu. Coba sebagai ilustrasi, di tahun 1990-an awal, ojek motor itu dianggap beroperasi secara ilegal dan sering ditangkap oleh polisi. Walaupun jauh lebih banyak yang nekat dan tidak tertangkap polisi. Itu ada advokat Todung Mulia Lubis ketika itu menyuarakan keprihatiannya. Tukang ojek perlu makan dan masyarakat membutuhkan jasa ojek motor, kata Bang Todung ini. Bang Todung kemudian menyerukan agar tidak ada lagi penangkapan termaksud. Dan alhamdulillah ini didengar oleh Kapolri waktu itu. Nah, dengan analogi, ya, posisi hukum tukang ojek ini sama dengan para koruptor itu. Mereka sama-sama melanggar hukum. Kalau tukang ojek dibebaskan, apakah tidak lebih baik koruptor juga perlu dibebaskan? Lebih berkeadilan dan visioner lagi jika para koruptor ini tidak ditangkap dan dipenjarakan lagi. Nah, coba jelaskan mengapa itu. Begini, penghukuman koruptor itu sebetulnya bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah agar negara ini bebas gratifikasi dan korupsi. Jika yang ditangkap hanya segelintir saja, maka gratifikasi dan korupsi tidak dapat dikendalikan. Ini sebagai ilustrasi, kita ambil kasus korupsi pembangunan menara komunikasi BTS yang menjebloskan Johnny G. Plate ke dalam obat.
estimasi nilai korupsi 8 triliun rupiah dari 10 triliun nilai proyek APBN. 80% uang proyek APBN ini dengan kata lain dikorupsi oleh Bung Plate. Nah, dalam nuansa yang lebih luas, kita flashback sedikit. Mungkin masih ingat dengan almarhum Profesor Sumitro Joyo Kusumo yang mengatakan bahwa sekitar 40% APBN itu dikorupsi. Kalau kita buat rata-rata ya, yang 80 oleh Joni tadi, 40 menurut Sumitro, maka jumlahnya 120 dibagi 2, 60%. Dengan kata lain, 60% APBN dikorupsi. Nah, untuk simulasi kita buat gampang saja, 50% APBN dikorupsi setiap tahunnya. Namun, supaya tidak bias, tidak semua elemen APBN dikorup tentunya. Seperti belanja pegawai, ya gaji pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri, nah itu tidak dikorup. Namun proyek-proyek fisik seperti menara itu, pembangunan bendara, pembangunan pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, pembelian tanah dan pembangunan gedung, pembelian kendaraan motor, dan seterusnya rawan korupsi. Dan angka yang 50% ini perlu kita ambil dari sini. Nilai proyek fisik ini sekitar 25% dari total uang APBN. Misalnya untuk tahun 2022 dan 2023, nilai anggaran proyek fisik ini 1.000 triliun. Dengan demikian, estimasi uang APBN secara kumulatif 2002 dan 2003 yang dikorup adalah 500 triliun rupiah. Banyak sekali, Bung, 500 triliun. Bandingkan 500 triliun dengan dugaan 8 triliun yang dikorup oleh Bung Plate. Dugaan nilai korup Bung Plate kurang dari 2% yang dikorup secara berjamaah oleh koruptor lain. Atau dengan kata lain, lebih dari 60 lipat korupsi yang dilakukan oleh orang lain, oleh koruptor lain dibandingkan dengan dugaan korupsi Mr. Plate ini. Sebagai dramatisir, 25 tahun reformasi, nilai yang dikorup adalah 25 kali 1.000 triliun kali 500 triliun berarti 12.500 triliun. Uang ini setara dengan pembangunan 100 jembatan Selat Sunda. Dengan uang yang setara dengan 100 jembatan Selat Sunda ini, tidak mungkin lagi ada orang miskin di Indonesia jika proyeknya tidak ada yang dikorup lagi. Tidak perlu lagi bantuan beras, bantuan langsung tunai, PKH, dan lain sebagainya. Ayo kita cerdaskan kehidupan bangsa ini. Bangun mindset bahwa adalah sia-sia saja pekerjaan audit dan pengintaian atas proyek-proyek fisik APBN. Hentikan pekerjaan audit dan pengintaian itu. Arahkan Inspektorat, BPKP, BPK, KPK, Kapolri, dan Kejagung untuk ikhlas melepaskan pekerjaan audit dan atau pengintaian yang sia-sia itu. Perintahkan kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, dan BUMN, serta BUMD untuk mempublikasikan secara bermakna atas pembelian barang dan jasa masing-masing.
Publikasi itu perlu dilaksanakan mulai saat perencanaan, tender, pelaksanaan, dan pembayaran. Indikasi potensi gratifikasi dan korupsi yang kecil saja akan dapat dideteksi oleh masyarakat, dan ini akan membuat jera para koruptor itu. Sebagai contoh, Hong Kong, Singapura, Australia, dan New Zealand masing-masing adalah negara bebas korupsi. Mereka tidak perlu menghabiskan uang yang banyak, uang yang besar, triliunan rupiah, untuk melakukan kegiatan audit dan pengintaian sia-sia seperti yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP, BPK, KPK, Kejagung, dan Polri secara umum. Yang mereka lakukan persis seperti saya sampaikan tadi, mempublikasikan pembelian barang dan jasa pemerintah. Publikasi pembelian barang dan jasa pemerintah. Itu kata kunci pencegahan korupsi. Ayo lenyapkan kedunguan kita selama ini. Cerdaskan kehidupan bangsa ini. Moratorium kegiatan pengawasan dan pengeluaran APBN oleh Inspektorat BPKP, BPK, KPK, Kejagung, dan Polri. Ganti kegiatan pengawasan termaksud dengan pengawasan oleh masyarakat. Publikasikan pembelian barang dan jasa sektor pemerintah termasuk BUMN dan BUMD. Dan Indonesia akan bebas dari orang miskin. Nah, ini baru Indonesia, pintar dan kaya, Bu.